Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-9 menjadi bacaan kita hari ini. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh karena sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Buah dari kasih karunia. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan kerinduan yang sudah terencana untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat Makedonia bahwa jemaat Korintus pun melakukan pelayanan yang sama dan mereka telah meneladani Makedonia. Pada bagian ini kita bisa belajar, jika kita sudah memiliki kerinduan dan rencana untuk membagikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, segera realisasikan atau segera wujudkan sebelum niat itu diurungkan kembali oleh berbagai tantangan. Kemudian Rasul Paulus menegaskan kembali dasar ketika umat Tuhan hendak berbagi. Dasar itu adalah kasih karunia Tuhan. Memberi harus dimulai dengan kerelaan hati, artinya tidak terpaksa hingga muncul penyesalan di dalam hati. Dan kerelaan hati akan timbul karena kesadaran bahwa hidup kita telah berlimpah kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan dan jaminan pemeliharaan yang membuat kita tetap bertahan hidup. Tuhan adalah Allah yang menyediakan berkat bagi umat-Nya. Itu yang perlu kita imani agar kita tidak ragu dalam membagikan apa yang ada pada kita. Ketika kita diberkati dan semakin diberkati, seharusnya membuat kita terus dan semakin berbagi. Pemberian itu bukan hanya berdampak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, tetapi pemberian yang kita bagikan merupakan ungkapan syukur kita dan akan memunculkan rasa syukur di hati sesama. Pada bagian ini, kita diingatkan kalau kita menerima berkat Tuhan, khususnya berkat materi, baik lewat pekerjaan maupun cara-cara Tuhan yang begitu ajaib dalam memberkati kita, bagikanlah dengan syukur
sehingga semakin banyak orang yang menerima berkat Tuhan dan semakin banyak orang mengakui kuasa Tuhan dengan bersyukur. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang mewujud nyatakan sikap berbagi sebagai ungkapan syukur kita dan sekaligus menjadi sarana pekabaran Injil, di mana lewat apa yang kita bagikan semakin banyak orang menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena sebagai umat-Mu kami diajarkan untuk tidak hanya menerima kebaikan Tuhan, melainkan membagikan kebaikan Tuhan yang telah kami terima terlebih dahulu, khususnya dalam menopang dan menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bantu kami Tuhan, agar kami memiliki kerelaan hati. Bantu kami untuk merealisasikan apa yang kami rindukan ini, dan bantu kami untuk mengatasi berbagai tantangan yang mencobai kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.